Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis Sofianti dari mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang, Fakultas Usuludin dan Pemikiran Islam, Prodi Tasawuf dan Psikoterapi 1, NIM 19303050. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang aliran kepercayaan dan kebatinan sebagai tugas dari mata kuliah Aliran Kepercayaan dan Kebatinan. Dosen pengampunya Bapak Dr. Dr. Andas HR Wijaya, MSI PhD. Definisi kebatinan. Secara etimologis, kata kebatinan berasal dari kata dasar batin, yaitu dari bahasa Arab yang artinya dalam atau bagian dalam, sesuatu yang tidak nampak lalu ditambah awalan ke dan akhiran an, maka jadilah kata kebatinan. Secara istilah atau terminologi, kebatinan memiliki pengertian yang berbeda-beda dan memiliki titik singgung. Tapi dapat ditarik bahwa kebatinan adalah masyarakat dengan hal yang batin atau rahasia dari diri atau kehidupan manusia yang bertujuan untuk memperoleh kebahagiaan yang bersifat rohani. Jadi, kebatinan adalah sesuatu yang terdapat di dalam hati atau sesuatu yang menyangkut jiwa atau perasaan hati, juga berkaitan dengan hal mistik. Atau aliran kebatinan adalah aliran yang mengeluarkan kekuatan batin dalam diri manusia atau merupakan suatu gerakan pencapaian kebahagiaan, ketentraman, dan mendekat dengan Tuhan melalui latihan rohani dan jasmani seperti bersemedi, bertapa, dan sebagainya. Definisi kepercayaan. Aliran kepercayaan dapat disebut aliran kebatinan, kerohanian, kejiwaan. Kepercayaan berasal dari kata percaya, mendapat awalan ke dan akhiran an, dan kepercayaan dapat juga diartikan iman, keyakinan, atau hal menganggap bahwa sesuatu itu benar. Percaya berarti membenarkan suatu keterangan atau suatu hal yang mungkin terjadi. Jadi dapat disimpulkan bahwa aliran kepercayaan adalah suatu aliran yang berkaitan dengan alam gaib yang bisa diakali dengan akal manusia. Oke, next, pembahasan selanjutnya. Penyebab timbulnya aliran kepercayaan dan kebatinan. Timbulnya aliran kebatinan dan kepercayaan menurut sudut pandang antropologi, aliran ini timbul disebabkan oleh pengalaman hidup manusia yang selalu menghadapi kesulitan dan pengalaman menyelesaikan masalah dengan sangat rumit, bahkan mungkin tidak dipecahkan. Pada dasarnya, aliran kebatinan itu timbul karena terjadi respon terhadap sesuatu yang terjadi atau tantangan yang datang dari lingkungan di mana manusia itu berada. Nah, timbulnya aliran kepercayaan dan kebatinan, selain adanya dasar yang menjadi pijakan munculnya aliran kepercayaan dan kebatinan itu, ada beberapa sebab lagi yang memicu tumbuh dan berkembangnya aliran ini. Yang pertama yaitu Islam masuk ke Indonesia dan khususnya di Jawa dengan jalan damai dan dengan toleransi tinggi terhadap keyakinan yang ada sebelumnya, yaitu agama Hindu, Buddha, dan agama primitif. Kedua, ada sekelompok orang yang dengan sengaja mencampur adukan ajaran agama-agama dengan cara mengambil unsur dan ajaran agama-agama yang dianggap paling baik dan cocok. Dengan demikian, diharapkan kumpulan ajaran itu akan menjadi ajaran dan kepercayaan yang paling baik. Nah, yang ketiga yaitu kelompok non-muslim menganggap bahwa agama-agama itu, khususnya Islam, merupakan agama impor. Maka mereka menolak dan bahkan menentang ajaran agama Islam. Yang keempat yaitu Islam sebagai agama hanya untuk orang Arab dan bukan untuk orang Jawa dan Sunda. Yang kelima, karena adanya kekacauan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan, mereka merasa sulit menghilangkan kesulitan hidup. Sebab itu, mereka kemudian menyelesaikan dengan cara spiritual, meninggalkan dunia, menengah ke langit-langit untuk mendapatkan ketentraman. Oke, pembahasan terakhir.
Ada 4 aliran kepercayaan dan kebatinan menurut Profesor Joyodigono dan Profesor H.M. Rashidi. Yang pertama yaitu aliran okultis, yaitu aliran yang menggali kekuatan batin atau kekuatan goib untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, aliran mistik. Aliran ini berusaha untuk menyatukan diri dengan Tuhan pada saat manusia masih hidup. Yang ketiga yaitu aliran teosofis, yaitu aliran yang berusaha menemukan asal-muasal hidup dan akhir tujuan manusia. Keempat yaitu aliran etis, yaitu aliran kepercayaan dan kebatinan yang memandang etika sebagai tujuan utama hidup manusia. Jadi, dapat disimpulkan bahwa aliran kebatinan dan aliran yang mengeluarkan kekuatan batin dalam diri manusia atau merupakan suatu gerakan pencapaian kebahagiaan, ketentraman jiwa, dan mendekat dengan Tuhan melalui latihan rohani dan jasmani seperti bersemedi, bertapa, dan sebagainya. Sedangkan aliran kepercayaan adalah suatu aliran yang berkaitan dengan alam gaib yang bisa diakali dengan manusia. Dan timbulnya aliran kepercayaan dan kebatinan disebabkan oleh pengalaman hidup manusia selalu menghadapi kesulitan dan pengalaman menyelesaikan masalah dengan sangat rumit, bahkan mungkin tidak dapat dipecahkan. Nah, ada 4 aliran kepercayaan dan kebatinan, yaitu okultis, mistis, teosofis, dan aliran etis. Oh iya, sebelum ditutup, jika teman-teman tahu tentang aliran kepercayaan dan kebatinan, boleh komen di bawah ya. Kita sharing berbagi ilmu juga. Dan terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.